Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari hadis, yaitu bahwa orang-orang yang beriman adalah cermin bagi orang-orang yang beriman lainnya. Al-mu'minu mir'atul mu'minin, diriwayatkan oleh Abu Daud. Menarik kita bicara hadis ini karena dalam pandangan saya hadis ini bisa kita dekati dengan dua cara. Cara pertama secara sosial dan cara kedua secara spiritual. Secara sosial kita bicara cermin. Setiap orang perlu cermin karena apa? Dengan cermin kita bisa melihat diri kita. Apakah di muka kita, di wajah kita, dan seterusnya ada kotoran sehingga kita bisa membuangnya dan bisa membersihkannya. Dalam hadis ini, cermin yang dimaksud adalah kita orang yang beriman ini harus menjadi cermin bagi orang lain yang sama-sama beriman. Itu artinya apa? Kita harus bisa dijadikan role model oleh orang lain. Karena itu sifat-sifat terbaik yang kita miliki, sifat-sifat baik dan akhlak terpuji harus kita munculkan sekuat dan sebisa kita. Walaupun tentu setiap orang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi niat dan upaya keras yang kita miliki harus terus-menerus untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Kita menuju al-insan al-kamil yang telah dicontohkan, diteladankan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara sosial kita menjadi cermin bagi orang lain, juga orang lain menjadi cermin bagi kita. Karena dengan kita bercermin kepada orang lain, juga dengan orang lain bercermin kepada kita, biasanya kita akan mendapatkan inspirasi yang sangat kuat. Kalau di situ ada kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain, kita terinspirasi untuk melakukan, meniru kebaikan-kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau kita menemukan keburukan-keburukan pada orang lain, kita juga bisa melakukan introspeksi. Bagaimana ketika keburukan itu ada pada saya? Maka yang saya tidak suka kepada orang karena orang itu memiliki sifat dan sikap yang buruk dalam perilakunya sehari-hari, maka saya tidak akan melakukannya, perilaku buruk yang ada pada orang lain tersebut. Demikian juga ketika sikap dan sikap orang lain yang baik dan terpuji, lalu saya senang melihatnya dan saya senang bersamanya, maka saya pun terinspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain tersebut. Jadi kita harus menjadi cermin buat orang lain, sekaligus orang lain pun bisa menjadi cermin buat kita. Teman-teman yang saya cintai, dalam bahasa Inggris cermin itu kan disebut mirror. Menarik kita bicara soal cermin ini. Dalam bahasa Inggris ada istilah to mirror another, meniru orang lain. Jadi menurut para ahli kerja otak, manusia itu mudah sekali melakukan sesuatu kalau ada contohnya. Nah, maka meniru adalah ada contohnya. Jadi kita meniru orang lain, tapi di sini harus ekstra hati-hati. Siapa yang bisa kita tiru? Perilaku apa yang bisa kita tiru? Disinilah hati kita menjadi penting karena apa? Karena kita harusnya meniru orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpuji. Meniru sikap dan sifat Nabi, meniru sikap dan sifat para wali. Gitu. Itulah kehati-hatian kita memilih untuk melakukan modeling terhadap orang-orang yang bisa membuat hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman yang saya cintai, yang kedua dari sisi spiritual. Ini menarik ketika bicara al-mu'minu mir'atul mu'min dari sisi spiritual. Jadi menurut tafsir kaum sufi, al-mu'min pertama itu disebut qalbu abdil mu'min. Hati hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, al-mu'min yang kedua adalah sifat dari zat Allah. Karena kita tahu salah satu al-asma al-husna itu ada al-mu'min. Maka tafsiran secara spiritual
al-mu'minu mir'atul mu'min ini adalah bahwa hati hamba-hamba Allah yang beriman itu dia menjadi cermin dari sifat zat Allah. Jadi orang yang telah memiliki hati yang bersih, terbebas dari berbagai macam jenis dan bentuk berhala, dia sudah bisa memantulkan sifat-sifat zat Allah. Maka orang-orang seperti ini dia melakukan modelingnya kepada Allah, bukan lagi kepada sesama manusia. Makanya ada hadis yang menyebutkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan di atas, yang pendekatan al-mu'min dari sisi spiritual, dia melakukan modeling kepada Allah, sehingga semua sifat-sifat terpuji yang disebut al-asma al-husna itu sudah terekam, sudah terdapat pada hatinya, sehingga hatinya memantulkan, memberikan cahaya dari sifat-sifat yang ada pada Allah. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sesi kita kali ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.